besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya, Tuhan. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya, Tuhan. Kaulah segalanya, Tuhan, yang ku percaya, Tuhan. Tiada satu pun, Tuhan, di dunia ini, Tuhan, ku percaya seperti-Mu. Hanya Kaulah Tuhan, Yesus saja ku percaya, Tuhan. Kaulah yang dahsyat, sanggup mengadakan mujizat. Kesembuhan terjadi, Tuhan, lawatan-Mu terjadi sekarang ini, Tuhan. Tempat ini Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan kebesaran-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, Kaulah Yesus, Tuhan, yang teramat dahsyat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Kau sungguh mengasihiku, Kau sungguh menyayangiku. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu ku rasakan, Tuhan. Sekarang ku mengasihimu tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya, Tuhan. Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu,
percaya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca dalam kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, kisah dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 ini merupakan sebagian dari keseluruhan Injil Markus yang saling terkait satu sama lainnya. Penekanan pada Injil Markus ini adalah belas kasihan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang-orang yang menderita. Kisah penyembuhan Bartimeus ini merupakan mujizat terakhir yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia masuk ke Yerusalem. Kisah penyembuhan Bartimeus ini, saudara, diletakkan pada bagian terakhir sebelum Yesus masuk ke Yerusalem. Saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko menuju ke Yerusalem. Jarak antara Yeriko dan Yerusalem kurang lebih 24 km. Nah, saat itu adalah menjelang perayaan Paskah. Biasanya orang-orang Israel saat itu menjelang perayaan Paskah mereka akan berziarah ke Yerusalem, saudara. Itulah sebabnya jalan menuju ke Yerusalem saat itu ramai sekali. Nah, ini dimanfaatkan oleh para pengemis yang ada. Mereka duduk di pinggir jalan, mereka menadahkan tangannya dan meminta belas kasihan orang-orang yang lewat. Termasuk di dalamnya adalah Bartimeus, si pengemis buta ini. Saudara, dari antara banyak orang yang disembuhkan Yesus dalam kitab Injil Markus, hanya nama Bartimeus lah yang disebut namanya. Bartimeus adalah seorang laki-laki Yahudi. Nama Bartimeus yang searti dengan putra Timaeus rupanya dikenal oleh gereja sehingga namanya dicatat. Kata Bartimeus dari bahasa Aram Bartimaeus, Bartimai yang berarti putra dari Timaeus. Nama Bartimeus merupakan nama yang diturunkan dari keluarganya, khususnya dari ayahnya atau patronimik. Bartimeus ini menunjukkan orang yang beriman kepada Yesus.
Walaupun dia belum pernah melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan Yesus karena memang dia seorang yang buta. Tapi dia mendengar dari setiap pembicaraan orang-orang yang lewat yang mengatakan bahwa ada seorang yang bernama Yesus. Dia sanggup menyembuhkan orang yang sakit apapun juga disembuhkan oleh Yesus. Bahkan yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Nah, cerita orang-orang ini membangkitkan iman tersendiri bagi Bartimius. Sehingga dia mulai berpengharapan pada Yesus. Dan dia menunggu kapan saatnya aku bisa bertemu dengan Yesus. Dan ketika aku bertemu dengan Yesus, aku akan meminta tolong pada Yesus supaya dia menyembuhkan aku. Saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu perbanyaklah mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Supaya iman kita terus dikuatkan. Sehingga menghadapi apapun juga kita bisa tetap kuat di dalam Kristus. Walaupun Bartimius ini hanya seorang pengemis buta yang bagi masyarakat pada waktu itu dianggap rendah, saudara. Tapi Bartimius tidak merasa rendah diri atau malu untuk berteriak meminta tolong kepada Yesus. Saudara, begitu juga dengan kita. Janganlah pernah malu tentang keadaan kita. Karena Yesus datang, dia tidak pernah pilih kasih. Dia datang ke dunia, dia mengasihi semua orang. Bahkan dia mencari orang yang sakit, yang menderita, orang yang mengalami masalah untuk dipulihkan hidupnya oleh Yesus. Setiap orang itu berharga di matanya dan sangat dikasihinya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Setiap hati orang terbuka di hadapannya. Asal kita mau membuka hati kita untuk Yesus. Kita mau menyerahkan semua masalah kita kepada Dia. Maka Dia akan memberi pertolongan kepada kita. Biar kita akan selalu merendahkan diri kita di hadapannya. Dan mengakui bahwa hanya Dia yang berkuasa atas hidup kita. Saudara, ketika didengar oleh Bartimius bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret itu. Maka mulailah Bartimius ini berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka pada memarahi Bartimius, menegur dia, katakan diam, jangan teriak-teriak. Tapi semakin kencang Bartimius ini berteriak, ya Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, untung Bartimius bukan tipe orang yang mudah putus asa. Tapi dia adalah orang yang memiliki karakter pantang menyerah. Sehingga walaupun ditegur oleh orang-orang, dia tetap berteriak memanggil nama Yesus. Pada ayat 48 dikatakan di sana, bukannya berhenti karena dimarahi orang-orang, tapi Bartimius malah mengencangkan suaranya. Ia sadar bahwa itu adalah kesempatan emas bagi dia untuk bertemu dengan Yesus. Dia menaruh pengharapannya pada Yesus bahwa Yesus akan menolong permasalahannya. Itu sebabnya dia berteriak kepada Yesus. Dia mengencangkan imannya lebih dari sebelumnya. Dan Bartimius memanggil nama Yesus. Ternyata teriakan dari seorang yang pantang menyerah itu menggetarkan dan menggerakkan hati Yesus untuk bereaksi. Pada ayat 49 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan memanggilnya supaya ia datang di hadapannya. Akhirnya kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Bartimius ini datang juga. Pada ayat 50 dikatakan, semua kata kerja yang ada pada ayat 50 ini saudara, itu memberikan kesan bahwa Bartimius ini bereaksi sangat cepat ketika Yesus memanggilnya. Panggilan ini merupakan kesempatan yang langka yang tidak boleh dibiarkan secara sia-sia. Bartimius menanggalkan jubahnya, ia berdiri dan ia mendapatkan Yesus. Saudara, jubah ini memiliki arti yang penting bagi Bartimius. Bartimius kalau dia duduk di tepi jalan, dia akan menanggalkan jubahnya dan dia mulai menggelar jubahnya, dia duduk di atasnya dan di sana dia menadahkan tangannya meminta belas kasihan orang-orang yang lewat. Dan orang-orang yang lewat yang berbelas kasihan pada dia, maka mereka akan melemparkan uang logam atau melemparkan uang kertas di atas jubah tadi. Atau ada juga yang memberi makanan dan ditaruh di atas jubah itu.
Saudara, jubah juga mempunyai arti yang sangat penting bagi orang miskin. Karena menanggalkan jubah berarti meninggalkan segalanya. Saudara, ada ungkapan yang mengatakan dalam kebutaannya Bartimius hanya melihat Yesus. Dan dalam kemiskinannya dia hanya menginginkan Yesus. Saudara, Yesus ingin agar kita memiliki iman seperti Bartimius. Iman yang pantang menyerah. Walaupun ditegur oleh orang-orang, dia tidak menyerah. Dia malah lebih kencang lagi memanggil nama Yesus. Karena dia percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan keadaannya. Dan pada ayat 51 saudara, Bartimius berkata, Rabuni. Kata ini berasal dari bahasa Aram Raboni yang dipakai oleh Maria Magdalena pada hari kebangkitan. Yaitu Yohanes 20 ayat 16. Istilah Rabuni saudara dalam bahasa Ibrani artinya guruku. Dan istilah ini mengungkapkan rasa penghormatan yang tinggi kepada Yesus. Pada ayat 52, mujizat itu merupakan tanggapan dari iman Bartimius yang pantang menyerah. Yang ditunjukkan dalam kegigihannya ketika dia berteriak memanggil Yesus. Kata kerja anablepo atau melihatlah itu berarti penglihatan sudah dipulihkan. Jadi ketika Yesus bertanya pada Bartimius, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat kepadamu? Dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan saat itu juga penglihatannya dipulihkan oleh Yesus dan dia tidak lagi buta. Kata menyelamatkan engkau dari kata Yunani sozo artinya menyelamatkan. Ini adalah sebuah istilah yang sering dipakai dalam kitab Injil untuk mengacu pada kesembuhan jasmaniah. Saudara, pada ayat yang ke-51 tadi Yesus bertanya, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Saudara, kalau kalimat yang sama diungkapkan oleh Yesus saat ini kepada kita semua, apa yang hendak saudara katakan kepada dia? Apa yang hendak saudara jawab pada pertanyaan ini? Yesus bertanya pada kita saat ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Katakanlah apa yang sedang saudara alami saat ini. Katakanlah dari hati yang terdalam apa yang saudara rindukan untuk Yesus lakukan dalam hidupmu. Permasalahan apakah yang sedang saudara hadapi saat ini? Milikilah iman seperti Bartimius, iman yang pantang menyerah. Iman yang kencang. Walaupun orang-orang menegurnya, dia semakin kencang memanggil nama Yesus, berteriak meminta tolong kepada Yesus. Iman yang pantang menyerah inilah yang membuat dia akhirnya mengalami kesembuhan yang luar biasa. Saudara, Yesus memanggil kita, bahkan pada saat ini dia bertanya apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Biarlah segala permasalahan kita serahkan kepada Yesus. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, serahkan itu kepada Yesus. Dan percayalah kepadanya dengan iman yang pantang menyerah. Percayalah bahwa dia sanggup menolong engkau. Percayalah bahwa dia tahu harapan-harapanmu, kerinduanmu, keadaanmu. Percayalah kepadanya. Dan jangan mudah terintimidasi oleh keadaan di sekitar kita. Seperti Bartimius, dia tidak terintimidasi oleh keadaan di sekitarnya. Dia tidak malu, dia tidak merasa rendah diri, tapi dia tetap datang kepada Yesus, berteriak meminta tolong kepada Yesus. Saudara, Yesus ingin agar kita membawa isi hati kita yang terdalam kepadanya. Harapan-harapan kita, hasrat-hasrat kita, rasa takut, kegagalan-kegagalan kita, keinginan-keinginan kita, serta kebutuhan-kebutuhan kita. Serahkan itu semua pada Yesus. Ungkapkan itu kepada dia, katakan kepadanya. Seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya, demikian Yesus mengasihi kita. Dan percayalah, seperti Bartimius mengalami mujizat, kita pun akan mengalami mujizat. Ketika kita percaya kepada dia. Ketika kita berteriak meminta pertolongan padanya. Ketika kita menyerahkan semua masalah kita kepadanya. Dan kita percaya
dengan iman yang pantang menyerah, maka kita akan menerima mujizat daripadanya seperti mujizat yang diterima oleh Bartimius. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup melakukan segala perkara, sekalipun itu yang mustahil bagi manusia Tuhan. Biarlah kami Tuhan memiliki iman seperti Bartimius, yaitu iman yang pantang menyerah. Terus percaya kepadamu, terus berharap kepadamu. Sampai mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Sampai pemulihan itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Engkau selalu melindungi kami, selalu memberkati kami, selalu membuat berhasil apapun yang kami lakukan. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.